Teman-teman, di saat ini kita sama-sama belajar salah satu buku yang ditulis oleh Martinus Theodorus Mawene, yaitu Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita perlu melihat latar belakang dari kitab Nabi Amos sebagai berita Injil, ya, di dalam konteks Indonesia saat ini. Kitab Amos merupakan salah satu kitab Perjanjian Lama, ya, yang sering digunakan atau dibaca dalam gereja-gereja masa kini ketika berurusan dengan konteks sosial. Bagi gereja-gereja di Indonesia, kitab Amos ini sangat relevan atau masih relevan dengan pemberitaan gereja tentang pentingnya gereja di Indonesia. Salah satu contohnya adalah hasil Kongres GMKI ke-23 tahun 1993 di Manado, yang dengan sadar menetapkan tema kerja dari kitab Amos, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Refleksi kongres ini merupakan adanya kesadaran untuk kembali kepada Allah. Dalam Amos pasal 5 ayat 6a, ya, saudara bisa lihat, ini merupakan intisari dari pemberitaan Nabi Amos. Dalam buku-buku pengantar dalam Perjanjian Lama merupakan Perjanjian Lama, ya, atau Introduction to Old Testament. Diterangkan bahwa intisari tersebut adalah penting bagi bangsa Israel Utara. Namun pemberitaan Amos mengenai pentingnya keadilan sosial itu hanya merupakan aplikasi, ya, dari pemberitaannya. Pelanggaran terhadap hukum Taurat Allah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan sosial yang begitu parah dalam masyarakat Israel Utara. Ya, jadi inti dari atau aplikasi dari Amos 5 ayat 6a ini, ya, karena pada saat itu bangsa Israel Utara itu mengalami ketidakadilan sosial. Dengan begitu maka Amos menulis salah satunya adalah carilah Tuhan maka kamu akan hidup, karena pada saat itu mengalami terjadinya ketidakadilan sosial. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seruan Nabi Amos ini, maka pertama-tama kita harus lebih dahulu memahami konteks pergumulan Amos. Kemudian kita berusaha memahami seruan Amos ini secara teologis dan mengaplikasikan ke dalam konteks pergumulan Indonesia di saat ini. Kita coba melihat pembangunan di Israel Utara sebagai konteks pemberitaan Nabi Amos. Nabi Amos diperkirakan bernubuat sekitar tahun 750 sebelum Masehi, di kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas. Ia memerintah antara tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Yerobeam, kerajaan Israel mengalami zaman keemasan, di mana zaman keemasan ini seperti di sekitarnya seperti Asur, Mesir, itu sedang mengalami kesulitan politik dan negerinya masing-masing di kerajaan, sehingga disebut bangsa Israel mengalami masa keemasan karena di sekitar negara tetangga dari bangsa Israel itu mengalami krisis politik, ekonomi dan sebagainya. Hasil-hasil kemajuan ini memang tidak secara menyeluruh atau secara jelas di dalam Perjanjian Lama, namun dari nubuat-nubuat Amos, ya, yang terdapat dalam kitab Amos 3 pasal 15, Amos 4 Amos 4 ayat 1, Amos 5 ayat 11 dan Amos 6 ayat 1, ini yang merupakan merekonstruksi sebagai kemajuan tersebut. Tidak secara jelas dikatakan kemajuan bangsa Israel, tapi ketika kita membaca ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, itu merupakan satu gambaran bahwa bangsa Israel mengalami kemajuan.
Nah, itu merupakan salah satu gambaran mengenai uh, mengenai pemberitaan atau kemajuan dari bangsa Israel pada saat itu. Nah, kemudian kita masuk dalam topik berikut, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa yang menjadi inti pemberitaan Nabi Amos adalah pentingnya keadilan sosial bagi masyarakat Israel Utara. Hal ini memang tidak salah, namun hal keadilan sosial merupakan salah satu aspek pemberitaannya. Namun yang menjadi pokok atau inti dari pekabaran Nabi Amos adalah ajakan kepada umat Allah di Israel agar mencari Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Amos pasal 5 ayat 4 dan ayat 6. Mengapa? Karena ketidakadilan pelanggaran terhadap hukum Taurat, sikap hidup yang bermewah-mewah, ya, dan sebagainya, ketidakadaan iman yang benar kepada Allah atau Yahweh. Ini dari hal ini adalah pelanggaran terhadap penyelewengan hubungan Allah dan umatnya. Jadi pada saat bangsa Israel itu mengalami ketidakadilan sosial, ya, maka terjadinya adalah apa? Hubungan antara umat Allah dengan Allah itu menjadi kacau balau. Oleh sebab itu, Amos mengajak kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu untuk mencari Tuhan supaya kita bisa hidup. Seruan Nabi Amos terhadap carilah Tuhan maka kamu akan hidup didasarkan pada ajakan Tuhan pada umat Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Amos pasal 5 ayat 4. Seruan ini merupakan ajakan untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan serta melakukan kehendak-Nya. Namun seruan untuk mencari Tuhan ini dipertentangkan dengan larangan mencari Betel, Gilgal, dan Betsheba. Saudara bisa lihat Amos 5 ayat 5a. Jika saya mencoba menggambarkan atau membuat perbandingan seperti ini, teman-teman. Mencari Babel, Gilgal atau Betsheba itu akibatnya pasti mengalami kematian. Kemudian mencari Tuhan, akibatnya pasti kita akan hidup. Itu saya coba buat perbandingan seperti itu, teman-teman. Mengapa mencari Tuhan dipertentangan dengan mencari tempat-tempat peribadatan? Bukankah pada tempat-tempat peribadatan itulah bangsa Israel mencari atau menyembah Tuhan? Dalam Amos pasal 5 ayat 5b dikatakan bahwa tempat-tempat peribadatan itu pasti akan masuk ke dalam pembuangan, yang berarti akan mengalami kehancuran akibat peperangan dan pendudukannya akan diasingkan ke negeri lain, sehingga berarti mencari kematian. Kenapa tempat-tempat peribadatan itu akan mengalami kehancuran? Inilah semua pergumulan bagi bangsa atau Amos, bagi bangsa Israel, karena pada saat itu kita tahu bahwa bangsa Israel itu sangat bisa dibilang juga agak bebal, ya, karena mereka itu selalu melanggar terus akan ketetapan hukum Taurat. Kita telah melihat sedikit atau sekilas tentang bagaimana pergumulan Nabi Amos bagi bangsa Israel, mengenai seruannya agar bangsa Israel itu bisa kembali dan bertobat. Sekarang kita lihat dalam bidang sosial. Hal mencari Tuhan itu harus tampak jelas dalam kehidupan bersosial. Begitu juga dengan kehidupan kita, mungkin ya, harus jelas bagaimana kita itu mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Namun dalam Amos 5 ayat 14a dan 15b, aplikasi secara etis
adalah sebagai begini. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Saudara bisa lihat kisah Amos pasal 5 ayat 15. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara bisa buka Amos pasal 5 ayat 24. Jadi, untuk menegakkan keadilan sebagai suatu perbuatan baik yang diperkenalkan Tuhan, berarti melakukan di atas landasan iman kepada Tuhan. Dengan kata lain, melakukan perbuatan baik adalah menaati ketentuan-ketentuan Taurat dalam bidang keadilan. Jadi, melakukan hal yang baik dapat menciptakan kondisi sosial yang adil dalam masyarakat, relasi yang baik, masyarakat saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, makna pemberitaan Nabi Amos bagi Indonesia masa kini. Kita telah melihat beberapa hal-hal penting dari atas. Nah, sekarang kita lihat makna pemberitaan Nabi Amos bagi Indonesia masa kini. Apa arti seruan Amos bagi bangsa Indonesia secara umum dan bagi orang Kristen di Indonesia secara khusus? Barangkali ini juga merupakan pergumulan bagi seminari-seminari atau sekolah-sekolah seminari, atau bahkan kita sekolah di tempat ini, mungkin merupakan suatu pergumulan bagi kita yang sekolah seminari. Menegaskan situasi yang nyata bagi konteks kesaksian kita, bagaimana kita perlu mengetahui bagaimana keadaan bangsa kita di masa kini, bagaimana kita memahami dan mengaplikasikan ajakan Amos atau ajakan Nabi Amos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita sebagai umat Kristen hendak memahami seruan Amos dalam rangka tanggung jawab kita dalam negara dan bangsa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting bagi kita dalam rangka mengaplikasikan pemberitaan Amos dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya coba ajukan tadi itu merupakan merupakan pergumulan bagi sekolah-sekolah seminari, termasuk kita di sekolah di tempat ini. Seruan dan ajakan Amos untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sangat penting bagi kita untuk dihayati dan menjadi pedoman gerak pelayanan gereja Tuhan. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan harus senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Injil harus atau terus diberitakan sampai kedatangan Tuhan. Inilah yang menjadi kenyataan dan pengakuan kita ketika kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja kita yang memerintah gereja melalui firman dan rohnya. Hal ini merupakan tanggung jawab terhadap Allah dan pelayanan kepada sesama manusia sebagaimana refleksi iman kita. Oleh karena itu, tugas dan panggilan kita di Indonesia masa kini atau Indonesia saat ini adalah panggilan untuk mewujudkan kasih yang sejati dari Allah dalam pelayanan kepada manusia dan sesama. Thank you.